Aku disiksa oleh menantuku sendiri. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Bu, ibu yang kuat ya. Masih ada Adit yang akan menjaga ibu, kata Adit, anakku satu-satunya. Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Aku memandang wajahnya yang penuh perhatian. Iya nak, jujur, ibu masih belum percaya bahwa ayahmu pergi secepat ini, kataku dengan suara bergetar. Air mata yang telah tertahan seharian akhirnya jatuh juga. Kehilangan suamiku, Mas Bahri, dalam kecelakaan tragis begitu mendadak dan menyakitkan. Adit menggenggam tanganku dengan erat. Adit tahu bu, Adit tahu bu. Adit juga sedih, sangat sedih. Rasanya seperti mimpi buruk. Tapi kita harus bangkit bu. Ayah pasti ingin kita kuat. Kata-katanya meskipun sederhana, membawa kekuatan dalam hatiku yang lemah. Iya Adit, kamu memang anak terbaik ibu. Terima kasih ya. Aku memeluknya dengan erat, berharap pelukan ini bisa menyembuhkan sedikit luka yang menganga di hatiku. Namaku Hikmah. Aku berusia 40 tahun, yang baru saja kehilangan suami tercintaku. Hidup kami berubah drastis dalam sekejap setelah kecelakaan tragis itu. Mas Bahri adalah segalanya untukku, sahabat, suami, dan sosok ayah yang luar biasa bagi Adit. Namun di tengah duka mendalam itu, hidup tak memberikan jeda. Anakku Aditya, yang akrab dipanggil Adit, baru saja menikah dengan wanita bernama Fani. Pernikahan mereka menjadi titik awal konflik baru dalam kehidupanku, terutama dengan keluarga besar mendiang suamiku. Fani, istri Adit, mendesak agar pernikahan dilangsungkan meski baru seminggu suamiku meninggal dunia. Awalnya aku mencoba membujuk Adit dan Fani untuk menundanya, memberikan waktu agar kami bisa berkabung dengan layak. Namun Fani terus memaksa. Pernikahan itu akhirnya dilangsungkan. Meski tanpa restu dari keluarga besar suamiku, yang sangat marah karena merasa kami tidak menghormati masa berkabung. Seharusnya pernikahan Adit dan Fani menjadi hari yang bahagia untukku dan mendiang suamiku jika ia masih hidup. Kami selalu membayangkan momen ini, pernikahan putra kami, pesta penuh kebahagiaan yang dipenuhi oleh tawa keluarga. Namun kenyataan jauh dari itu. Saat hari pernikahan tiba, aku duduk di kursi depan, melihat Adit dan Fani bersanding di pelaminan. Namun suasana yang seharusnya hangat dan penuh kasih berubah menjadi dingin. Kursi-kursi kosong yang seharusnya diisi oleh keluarga besar suamiku kini terasa menyakitkan karena tidak ada seorang pun dari keluarga Mas Bahri yang hadir. Mereka memutuskan untuk tidak menghadiri pernikahan itu sebagai bentuk protes atas keputusanku. Aku menghela nafas panjang, berusaha menahan air mata. Hari itu terasa begitu sunyi, meskipun musik dan tawa dari tamu-tamu lain memenuhi ruangan. Hatiku berkecamuk antara rasa duka dan kelegaan, karena setidaknya pernikahan ini berjalan sesuai dengan keinginan Adit. Aku harus kuat untuk Adit, batinku. Namun saat semua orang merayakan momen bahagia itu, bayangan suamiku terus menghantuiku. Mas Bahri begitu bersemangat menyiapkan pernikahan ini sebelum ia meninggal. Ia yang memastikan setiap detail sempurna. Tapi takdir berkata lain. Sekarang, aku harus menjalani momen itu sendirian, tanpa kehadirannya di sampingku. Bahkan suasana pernikahan hampir berantakan saat tidak ada wali untuk Adit. Karena mendiang suamiku yang seharusnya menjadi wali sudah tiada. Dan keluarga dari pihak suami juga tidak ada yang datang. Kebingungan muncul. Akhirnya, adikku menjadi wali pernikahan itu. Di tengah kebahagiaan Adit dan Fani, ada rasa perih di hatiku.
membayangkan betapa Mas Bahri mungkin sebenarnya sangat menantikan momen ini. Setelah pesta pernikahan usai, Adit dan Fani tinggal di rumahku. Adit tidak tega meninggalkanku sendirian di rumah yang kini terasa begitu sepi. Sejak kepergian Mas Bahri, rumah ini memang tidak lagi sama. Di minggu pertama, aku mencoba mengerti bahwa Fani mungkin masih beradaptasi. Fani yang seorang mantan model itu terlihat tak terbiasa dengan pekerjaan rumah. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur-tiduran atau bermain di ponselnya. Aku berpikir, mungkin ini hanya sementara. Mungkin Fani butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Namun seiring berjalannya waktu, kebiasaan itu tak berubah. Dia bahkan tidak mau membersihkan kamarnya sendiri. Aku yang akhirnya turun tangan membersihkan semuanya. Semakin lama, kekesalanku mulai memuncak. Sebagai ibu rumah tangga yang terbiasa melakukan segala sesuatu sendiri, aku merasa tidak dihargai. Setelah sebulan, aku merasa perlu bicara kepada Fani, berharap dia bisa berubah. "Nak Fani, ibu ingin bicara sebentar, nak," kataku suatu pagi, mencoba tetap tenang. Fani menatapku dengan tatapan malas, tapi aku tetap melanjutkan. "Ibu tahu, mungkin kamu masih menyesuaikan diri, tapi ada beberapa hal yang ibu harapkan bisa kamu bantu di rumah ini. Setidaknya urus kamar kalian sendiri ya." Namun bukannya menerima nasihatku, Fani malah membentakku. "Ini kan rumah Adit, bukan rumah ibu, jadi jangan suruh-suruh aku." Bahkan Fani justru mendekatiku dan mencoba mendorongku, membuatku tak sengaja menamparnya. Tamparanku yang spontan keluar karena emosi yang tidak bisa kubendung, membuat Fani jatuh terduduk. Wajahnya terkejut, air mata langsung mengalir di pipinya. Dia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan kebencian sebelum berlari ke kamarnya dan mengunci diri. Aku tertegun. Dalam sekejap, perasaan bersalah menyeruak di hatiku, tapi marahku pada sikapnya yang tidak sopan masih membara. Fani tidak pernah sekalipun mencoba mengerti posisiku sebagai ibu Adit. Dan sekarang, aku malah terpancing hingga melakukan hal yang seharusnya tidak ingin kulakukan. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Aku mencoba mengetuk pintu kamar Fani, yang saat itu langsung masuk ke kamar setelah mendapat tamparanku. Namun berkali-kali aku mengetuk pintu kamarnya, tidak ada jawaban darinya. Sore itu terasa panjang. Saat aku sedang menjalankan sholat maghrib, tiba-tiba pintu depan terbuka dengan keras. Adit pulang lebih cepat dari biasanya. Ada kilatan kemarahan di matanya. Fani rupanya sudah lebih dulu menghubungi Adit, menceritakan versinya tentang apa yang terjadi. "Ibu!" seru Adit dengan suara penuh emosi. Aku yang sedang duduk berzikir setelah sholat maghrib, kaget melihat Adit yang begitu emosi. "Ibu, kenapa kamu tega memukul Fani?" tanyanya dengan tatapan tajam. "Adit, tenang dulu nak, biarkan ibu jelaskan." Aku berusaha menenangkan keadaan, tapi Adit tidak memberiku kesempatan. "Aku tidak mau dengar. Kalau ibu berani kasar kepada Fani lagi, aku bisa lebih kasar dari itu. Aku tidak akan tinggal diam jika ada orang yang menyakiti istriku, termasuk ibu." Setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pisau yang menusuk dalam ke hatiku. Anak yang selama ini kubesarkan dengan kasih sayang, yang kupeluk di saat-saat sulit, kini berdiri di hadapanku dengan amarah yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Ia membela istrinya, seorang wanita yang baru saja dinikahinya sebulan yang lalu, dan menuduhku kasar tanpa mau mendengarkan penjelasanku. Aku terdiam, tidak sanggup membalas. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena takut pada ancamannya, tetapi karena kehancuran hatiku. Bagaimana mungkin seorang anak bisa berkata seperti itu pada ibunya sendiri? Aku merasa terhianati. Perasaan kosong mulai merayap ke dadaku, menggantikan kemarahan dan rasa bersalah yang tadinya mendominasi. Aku tidak bisa lagi berkata apa-apa. Fani yang keluar dari kamarnya setelah mendengar suara Adit berdiri di belakangku. Matanya sembab
dan dengan penuh drama dia mendekati Adit, seolah-olah akulah yang telah berbuat kesalahan besar. "Sudah, Mas, jangan marah-marah sama ibu," katanya dengan nada seolah-olah ia yang paling terluka. Adit menarik nafas panjang, mencoba meredakan emosinya. "Maaf, Fani, tapi aku tidak bisa diam kalau kamu diperlakukan seperti itu." Fani tersenyum tipis. Aku hanya bisa menyaksikan semuanya dalam diam, tidak ingin memperburuk keadaan. Sejak saat itu, aku mulai menjauh dari Fani, bukan hanya karena takut akan konflik, tetapi karena aku mulai merasakan sesuatu yang janggal. Fani bukan hanya menantu yang keras kepala, tapi ada sesuatu yang lebih buruk yang kurasakan berkembang dalam rumah ini. Aku belum tahu itu apa, namun hatiku berkata bahwa masalah ini belum selesai, bahkan baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat bagiku. Rasanya seperti berjalan di atas pecahan kaca yang tajam. Setiap langkahku harus kuhitung dengan hati-hati, karena tatapan dingin dan menantang Fani selalu mengikutiku. Ketika Adit ada di rumah, Fani nampak seperti istri yang sempurna, lembut, manis, dan penuh perhatian. Namun saat Adit tidak ada di rumah, wajahnya berubah seakan-akan topeng itu jatuh, memperlihatkan siapa dia yang sebenarnya. Aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Setiap kali aku hendak berbicara dengan Adit, takutku selalu lebih besar dari niatku. Aku takut menambah masalah, takut membuat anakku semakin marah. Adit tidak pernah mau mendengarkan penjelasanku sejak insiden tamparan itu. Dan kini, Fani semakin lihai memainkan perannya di depan Adit, membuatku terjebak dalam kesepian dan kesakitan. Suatu malam, ketika aku hendak pergi ke dapur untuk mengambil air, aku melewati kamar mereka yang pintunya sedikit terbuka. Suara Fani terdengar jelas dari balik pintu yang hanya terbuka celah kecil. Dia sedang berbicara di telepon, dan suaranya dipenuhi dengan kebencian yang membuatku tercekat. "Aku benci di sini. Ada nenek sihir di rumah ini. Ibunya si Adit yang selalu merasa paling benar. Dia itu sok suci. Merasa semua yang dia lakukan adalah yang terbaik. Aku muak," katanya dengan nada tajam. Aku menahan nafas. Rasanya seperti tertusuk belati. Aku tahu Fani tidak menyukaiku, tapi mendengar bagaimana dia berbicara tentangku dengan begitu benci, membuat hatiku remuk. Aku segera melangkah mundur, mencoba menghilang sebelum dia menyadari kehadiranku. Namun kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Hatiku tak bisa tenang. Kecurigaan semakin tumbuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan harinya, kecurigaanku semakin terjawab. Saat Adit pergi bekerja, Fani tak segan-segan membawa teman prianya ke rumah. Lelaki asing itu datang dengan motor besar dan penampilan yang mencolok. Awalnya, aku mengira mungkin itu hanya teman biasa, tapi sikap mereka begitu mesra, sangat berbeda dari sekedar teman. Mereka tertawa, saling berbisik, dan bahkan duduk sangat dekat di ruang tamu. Seakan-akan tidak ada yang perlu disembunyikan. Aku tak tahan melihatnya. Hatiku sakit melihat menantuku bersikap seperti itu di rumah yang pernah menjadi tempat kenangan indah bersama suamiku. Rumah yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan Adit kini penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Saat itu, naluriku sebagai seorang ibu berkata bahwa aku harus memberitahu Adit. Aku tidak bisa diam melihat anakku dikhianati seperti ini. Namun ketika aku hendak menghubungi Adit, tiba-tiba Fani datang dari belakang, merampas ponselku dengan kasar. "Apa yang kamu pikirkan, Bu?" bentaknya sambil melempar ponselku ke tembok dengan kasar. Jantungku berdebar kencang. Aku mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan diriku. Tetapi kemarahannya semakin menjadi-jadi. Teman laki-lakinya berdiri di dekat pintu, memandang dengan senyum sinis, seolah menikmati kekacauan ini. "Jangan coba-coba kamu lapor ke Adit ya. Kalau itu terjadi, kami akan berbuat lebih nekat dari ini," ancam Fani dengan mata yang penuh kebencian. Teman prianya hanya tertawa kecil, membuat suasana semakin mencekam. Aku hanya bisa terdiam, ketakutan dan tak berdaya. Ini rumahku, tapi aku merasa seperti seorang tawanan. Sejak suamiku meninggal, Adit adalah satu-satunya pelipur laraku. Tapi kini aku merasa terasing.
bahkan dari anakku sendiri. Setiap hari, aku menyaksikan kemesraan Fani dengan pria lain. Sementara Adit pulang dengan senyum lelah, tidak curiga sedikit pun apa yang terjadi di belakangnya. Aku mencoba mencari kekuatan, namun setiap kali Adit pulang, aku tak mampu mengatakan apa yang sebenarnya. Fani selalu berdiri di dekatnya, seolah-olah tahu kapan aku akan berbicara, menatapku dengan mata yang dingin. Aku tahu dia mengancamku untuk tetap diam, dan aku terlalu takut kehilangan Adit jika mengatakan yang sebenarnya. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini tidak akan berlangsung lama. Kebenaran akan terungkap, entah cepat atau lambat. Hanya saja, aku tahu seberapa besar kehancuran itu terjadi jika itu terungkap. Setiap malam, aku berdoa agar Adit membuka matanya sebelum semuanya terlambat. Tapi untuk saat ini, aku hanya bisa bertahan dalam diam, meski rasanya semakin sesak setiap harinya. Ketika Adit memberitahuku bahwa ia harus dinas keluar kota selama seminggu, aku merasa was-was. Bukan karena khawatir akan kepergiannya, tapi karena aku tahu bahwa Fani akan semakin berani dalam melakukan tindakannya. Selama ini, dia sudah membawa pria asing ke dalam rumah ini. Tapi dengan kepergian Adit, aku merasa ada sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Dan benar saja, kekhawatiranku menjadi kenyataan. Hari pertama Adit pergi, Fani membawa pria itu masuk ke dalam kamar mereka tanpa rasa malu. Mereka tidak lagi menyembunyikan kemesraan mereka dariku. Aku hanya bisa mengurung diri di kamarku, menahan air mata yang terus mengalir. Ketika malam tiba, aku mendengar suara tawa mereka dari balik dinding kamarku. Suara-suara yang membuat hatiku hancur. Aku mencoba bertahan, berusaha tetap kuat. Setiap malam selepas sholat, aku berdoa memohon petunjuk dan keajaiban dari Allah. Dan aku yakin, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap dan Adit akan melihat siapa sebenarnya Fani. Pada malam ketiga sejak Adit dinas di luar kota, ketika aku sedang sholat maghrib di kamar, tiba-tiba pintu kamarku digedor dengan keras. Setelah berdoa, aku mendengar langkah-langkah kaki Fani dan pria itu di depan pintu. Tanpa peringatan, mereka masuk dan menyeretku keluar dari kamar. Mukena yang masih kukenakan melambai-lambai saat mereka menarikku dengan kasar. "Kamu sedang apa, bodoh?" Fani berteriak. Wajahnya penuh kemarahan. "Kamu pikir bisa terus berdoa kamu akan selamat? Sudah cukup, dasar mertua sok suci. Kamu ini hanya pengganggu dalam hidupku." Aku tak menjawab, hanya bisa menangis dalam diam. Pria yang bersamanya berdiri di sampingnya, menyeringai seolah menikmati kekacauan ini. Aku merasa begitu tidak berdaya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindunganku, kini berubah menjadi tempat di mana aku dipermalukan dan dianiaya. Namun malam itu, takdir berpihak padaku. Di tengah semua kekacauan itu, suara pintu terbuka dengan keras. Aku mengenali suara langkah kaki itu. Adit, dia pulang lebih cepat dari rencana. Namun saat dia melihat pemandangan yang ada di depannya, senyumnya langsung hilang. Matanya menyala dengan amarah yang tidak bisa dibendung. Dia melihat aku diseret oleh Fani dan pria itu dalam keadaan masih mengenakan mukena. Sementara Fani berdiri dengan pria asing di rumahnya sendiri. "Apa-apaan ini?" Adit menggelegar. Suaranya menggetarkan dinding rumah. Fani dan pria itu seketika kaget. Mereka langsung melepaskanku. Pria itu mencoba melarikan diri, tapi Adit dengan cepat mengejarnya. Tanpa pikir panjang, Adit memukulnya dengan keras. Pria itu tersungkur ke lantai, tapi Adit tidak berhenti di situ. Dia menghajarnya berkali-kali, meluapkan semua kemarahannya. Aku tak pernah melihat Adit sebrutal itu. Air mataku kembali mengalir. Kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena rasa bersalah. Aku tidak ingin Adit harus melihat semua ini. Fani mencoba menghentikan Adit, tapi sebelum dia bisa berbicara, Adit menamparnya dengan keras. Fani terjatuh ke lantai, menangis. Tapi kali ini air matanya tidak bisa mengelabui Adit. "Beraninya ya kamu, di rumah ini, di depan ibuku. Kamu pikir aku akan diam saja?" Adit berteriak. Aku mencoba menenangkan Adit.
menarik lengannya meski tangan dan suaraku bergetar. Sudah Adit, sudah cukup nak. Namun semua yang selama ini kutahan tidak bisa lagi kutahan. Dengan perasaan campur aduk, aku akhirnya menceritakan segalanya kepada Adit. Dari perilaku Fani yang kasar kepadaku, perselingkuhannya dengan pria asing, hingga ancaman yang dia lontarkan setiap kali aku mencoba memberitahu Adit. Maafkan ibu nak, aku mengucapkannya sambil menangis. Ibu hanya tidak ingin kamu terluka nak, tapi ibu juga tidak sanggup lagi menahan semuanya. Adit terpaku di tempatnya. Wajahnya penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Selama ini, dia percaya bahwa pernikahannya sempurna, bahwa Fani adalah istri yang baik dan penuh cinta. Namun sekarang, semua kenyataan yang pahit terungkap di depannya, seperti pecahan kaca yang menghancurkan harapan-harapannya. Fani yang kini duduk terpuruk di lantai, mencoba memberikan pembelaan. Itu tidak benar, Dit. Semua ini salah paham. Dia yang selalu memprovokasi aku. Namun Adit sudah tidak bisa lagi ditipu. Dia hanya menatap Fani dengan pandangan yang tidak pernah kulihat sebelumnya, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Keluar kamu dari rumah ini, kata Adit dengan suara rendah, tapi penuh dengan ketegasan. Aku tidak peduli apa alasanmu. Aku tidak bisa lagi memaafkanmu. Fani memandang Adit, terisak-isak, tapi Adit sudah memalingkan wajahnya. Pria yang bersamanya segera bangkit, masih terhuyung-huyung akibat pukulan Adit. Dan tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan rumah itu dengan tergesa-gesa. Fani mengikutinya dari belakang, tak lagi mencoba memohon ampun. Saat pintu rumah tertutup, keheningan yang berat menyelimuti kami. Adit berdiri di depanku, matanya penuh dengan kesedihan yang mendalam. Ibu, kenapa ibu tidak bilang dari awal? Tanyanya dengan pelan, hampir berbisik. Aku hanya bisa menangis dalam diam. Sementara Adit memelukku dengan erat. Hari itu, semua kebenaran yang tersembunyi akhirnya terbongkar. Tapi luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan ini akan membutuhkan waktu lama untuk sembuh. Pagi itu, langit nampak begitu cerah, seolah-olah alam turut merayakan akhir dari sebuah kisah yang penuh dengan kebohongan. Namun di dalam rumah, suasana berbeda. Hati kami diliputi dengan kesedihan dan kekecewaan yang mendalam. Setelah semalaman yang penuh emosi, Adi duduk di ruang tamu, terpaku menatap lantai, terdiam tanpa kata. Wajahnya terlihat letih, seolah seluruh beban dunia telah jatuh di pundaknya. Adit, nak, kamu baik-baik saja? Aku duduk di sampingnya. Hatiku tidak tenang melihat anakku yang selama ini begitu kuat, kini terlihat sangat rapuh. Adit menghela nafas panjang. Suaranya terdengar lelah ketika menjawab. Ibu, aku sudah merasa bodoh. Selama ini aku menutup mata terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Aku terlalu percaya pada Fani, Bu. Terlalu buta dengan kasih sayang yang palsu. Aku menggenggam tangannya, mencoba memberikan kekuatan. Nak, semua orang bisa salah. Ibu tidak pernah ingin melihatmu terluka, nak. Tapi ibu juga tidak bisa membiarkan Fani terus mempermainkan perasaanmu. Air mata perlahan mengalir di wajah Adit. Aku benar-benar mencintainya, Bu. Aku pikir dia adalah pasangan hidup yang sempurna, tapi ternyata dia hanya penipu dan menghancurkan semuanya. Bagaimana aku bisa begitu bodoh, Bu? Kata-katanya menusuk hatiku. Sebagai seorang ibu, melihat anak yang begitu kuat, kini jatuh hancur karena pengkhianatan. Aku merasakan sakit yang mendalam. Namun di balik itu semua, aku tahu ini adalah saat di mana Adit harus bangkit dan menghadapinya. Aku menatapnya, memastikan dia melihat ketegasan di mataku. Kamu tidak bodoh, nak. Kamu hanya terlalu percaya. Percayalah, nak. Tidak ada yang salah dengan mencintai seseorang sepenuh hati. Yang salah adalah orang yang tidak bisa menghargai cinta itu. Setelah keheningan yang panjang, Adit akhirnya bicara lagi. Ibu, aku sudah mengambil keputusan.
Aku akan menceraikan Fani. Aku tidak bisa memaafkan pengkhianatannya. Keputusan itu meskipun pahit, adalah jalan yang terbaik. Aku tahu Adi tidak akan pernah bisa hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Fani telah mempermainkan bukan hanya cintanya, tetapi juga kehormatannya sebagai seorang suami. Beberapa hari setelah kejadian itu, Adit resmi mengajukan gugatan cerai. Keluarga besar mendiang suamiku yang awalnya sempat meragukan keputusanku mengizinkan pernikahan mereka dilangsungkan, kini berdiri di sisinya. Mereka mendukung penuh keputusan Adit untuk mengakhiri pernikahan yang hanya didasari oleh kepalsuan. Kami sudah merasa ada yang aneh sejak awal, kata salah satu seorang bibi dari pihak mendiang suamiku, sambil mengusap punggungku dengan lembut. Tapi kamu Hikmah, kamu itu ibu yang kuat. Kamu sudah melakukan yang terbaik untuk Adit. Sekarang sudah waktunya bagi dia untuk membuka mata dan melangkah ke depan. Proses perceraian berjalan dengan cepat. Fani pun tidak memberikan banyak perlawanan setelah kenyataan terbongkar. Baginya, mungkin permainan sudah selesai, dan dia sadar bahwa kebohongannya tidak lagi bisa ditutupi siapa dirinya yang sebenarnya. Saat hari perpisahan resmi tiba, aku bisa melihat Adit berusaha tegar. Meski hatinya hancur, dia tetap berdiri kokoh, menunjukkan bahwa dia tidak akan lagi membiarkan Fani atau siapapun menghancurkannya. Setelah Fani pergi, rumah kami kembali tenang. Meskipun luka yang dia tinggalkan masih membekas di dalam hati kami berdua. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada pengkhianatan yang pernah terjadi, namun juga menjadi saksi dari kekuatan yang kami kumpulkan untuk bangkit. Waktu terus berlalu, dan hubungan antara aku dan Adit kini semakin erat. Dia mulai lebih mengerti perasaanku, memahami bagaimana selama ini aku harus menahan rasa sakit seorang diri. Adit yang dulu seringkali abai terhadap perasaan orang lain, kini berubah menjadi sosok yang lebih perhatian. Suatu malam, saat kami duduk bersama di teras rumah sambil menikmati angin malam, Adit berkata dengan lembut, "Bu, aku janji, aku gak akan pernah meninggalkan ibu sendirian lagi. Selama ini ibu sudah banyak berkorban untuk aku, dan aku gak sadar. Sekarang, aku mau kita bisa saling menjaga." Aku tersenyum, menahan air mata yang mulai menggenang. "Kamu selalu jadi anak yang terbaik, Adit. Ibu tahu, kamu pasti bisa melalui ini semua. Kita akan kuat, nak. Meskipun masa-masa sulit masih menghantui, perlahan-lahan, hidup kami mulai menemukan titik terang. Kami kembali ke aktivitas sehari-hari, membangun kehidupan baru tanpa Fani di dalamnya. Setiap doa yang aku panjatkan kini bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk Adit, agar dia bisa menemukan kebahagiaan sejati. Yang kali ini, semoga tidak akan dihancurkan oleh kebohongan. Pengkhianatan itu telah membuka mata Adit, mengajarkannya tentang betapa rapuhnya cinta jika tidak dibangun dengan kepercayaan. Dan aku, sebagai ibunya, merasa lega bahwa akhirnya kebenaran terungkap dan Adit dapat melanjutkan hidupnya tanpa terjebak dalam kepalsuan. Waktu terus berlalu dengan cepat. Setelah perceraian Adit dan Fani, hidup kami perlahan kembali normal. Meski butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang pernah ditinggalkan, Adit semakin fokus pada pekerjaannya. Namun sebagai seorang ibu, aku tahu bahwa kesepian masih sering menghantui hatinya. Tapi aku percaya, Allah selalu punya rencana indah di balik setiap cobaan. Suatu hari, Adit memperkenalkan seorang wanita yang membuat hatiku bergetar. "Bu, ini Alia," katanya sambil tersenyum. Di hadapanku, berdiri seorang wanita anggun yang mengenakan hijab dengan rapi. Wajahnya teduh, dengan senyum yang tulus dan sorot mata yang menyejukkan. Alia berbeda jauh dari Fani. Ketika aku berbicara dengannya, aku merasakan ketulusan yang selama ini kurindukan. Alia adalah seorang guru ngaji di masjid dekat tempat tinggal kami. Seorang wanita yang santun dan cerdas. Tak butuh waktu lama bagiku untuk menyukai Alia. Sikapnya yang lembut dan perhatian pada Adit membuatku merasa tenang. Aku tahu, kali ini Adit telah menemukan orang yang tepat.
Hubungan mereka semakin serius dan Adit memintaku untuk memberikan restu. Bu, aku yakin Alia adalah orang yang bisa membawa kebahagiaan dalam kehidupanku, Bu. Aku berharap Ibu setuju. Aku tersenyum bahagia, merasa lega bahwa Adit akhirnya menemukan wanita yang benar-benar tulus mencintainya. Nak, Ibu sangat setuju. Alia adalah pilihan yang tepat. Semoga pernikahan kalian diberkahi oleh Allah. Persiapan pernikahan Adit dan Alia berjalan lancar. Mereka berdua begitu antusias merencanakan masa depan mereka. Kebahagiaan terpancar dari wajah Adit setiap kali dia berbicara tentang Alia. Aku pun merasa damai, karena kali ini aku tahu bahwa Adit bersama seseorang yang benar-benar bisa diandalkan dan mencintainya dengan sepenuh hati. Suatu hari, Adit dan Alia mengajakku untuk ikut fitting baju pengantin. Hari itu terasa istimewa, karena pernikahan mereka tinggal menghitung minggu. Kami bertiga masuk ke dalam butik, memilih gaun dan jas yang akan dikenakan saat hari bahagia tiba. Sambil menunggu giliran, aku duduk di dekat jendela, memandang keluar. Tiba-tiba mataku tertuju pada seorang wanita yang sedang mengorek tong sampah di pinggir jalan. Wanita itu terlihat kotor dan tak terawat. Rambutnya kusut, pakaiannya compang-camping. Namun yang membuatku terpaku adalah wajahnya. Meski penuh dengan debu dan tak terurus, aku mengenali wanita itu. Itu Fani. Fani yang dulu angkuh dan selalu nampak rapi, kini berubah drastis. Dia nampak seperti wanita yang kehilangan segalanya, termasuk akal sehatnya. Aku hanya bisa menatapnya dari kejauhan dengan campuran perasaan, antara kasihan dan lega. Tak lama kemudian, Adit dan Alia keluar dari ruang ganti, tersenyum penuh kebahagiaan. Adit mengenakan jas hitam yang pas di tubuhnya, sementara Alia nampak anggun dengan gaun putih yang sederhana namun elegan. Mereka nampak begitu serasi, seperti pasangan yang telah ditakdirkan untuk bersama. Aku memilih untuk tidak mengatakan apapun tentang Fani kepada Adit. Bagiku, Fani adalah bagian dari masa lalu yang telah kami tinggalkan. Dan sekarang, di hadapanku, masa depan Adit terlihat begitu cerah, penuh dengan harapan dan kebahagiaan bersama Alia. Ketika kami pulang, aku menatap Adit yang tersenyum bahagia di samping Alia. Hati ini terasa damai, mengetahui bahwa putraku akhirnya menemukan kebahagiaan sejati setelah badai pengkhianatan yang pernah mengguncang hidupnya. Fani meskipun sekarang terpuruk dalam kegilaan, adalah pengingat bahwa karma selalu ada. Sedangkan Adit dengan Alia di sisinya akan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik, meninggalkan semua kegelapan di belakang. Dan aku bahagia. Bahagia melihat anakku menemukan cinta sejatinya. Dan bahagia karena rumah ini kembali penuh dengan kedamaian yang selama ini kami cari.